Ya, hari ini tanggal 23 ya, bulan 6. Ini adalah untuk hiburan aja lah ya, hiburan saham gocapan ya inilah. Kenapa saya bilang ini hiburan? Siapa tahu gitu ya. Saham-saham gocapan nanti ke depannya fundamentalnya mungkin seperti Antam ini ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi jangan salah paham dulu nih ya, teman-teman soal hiburan itu ya. Terus ini bukan ajakan untuk menjual dan ataupun membeli. Ini ada rekaman saya. Saya pingin saya itu punya momen di mana Antam ini suatu emiten lah gitu ya. Nah salah satunya itu Antam ini ketika terjun ke bawah gitu kan, kita akan mencari titik baliknya itu di mana gitu ya. Kita langsung aja ya ke Antam. Antam teman-teman seperti ini ya, fundamentalnya itu PE-nya kan 17 nih. Kalau secara fundamental sebenarnya kurang under value ya. Harusnya kan 10 gitu ya. Kalau nggak di bawah 10 lebih baik gitu ya. Tapi secara PBB dia udah di bawah satu, yang artinya udah under value ya, cuman belum under value banget. Terus dari harga bukunya itu 1287, DRE-nya 0,05, artinya baik gitu ya, 0,05. Nah, ROE-nya juga nih belum bagus, ROE-nya itu harusnya kan di atas 10 gitu kan. Nah, ini masih di bawah 10 ya. Kalau kita lihat dari cash-nya 11 triliun, nah ini keren gitu kan. Nah, ini fundamentalnya secara duit ada gitu kan. Dan hutangnya juga nggak terlalu besar gitu kan. Cuma 0,05. Nah, mungkin secara fundamental karena banyak isu juga gitu kan tentang Antam ini. Nah, dari pendapatan juga netnya gitu kan menurun dari kuartal 1 di tahun 2024 sama 2023 itu sangat menurun drastis banget ya. Terus semenjak kuartal 2 juga nih, 3 kuartal ini tidak menghasilkan net income-nya itu tidak lebih, tidak menyentuh di 1 triliun ya. Semuanya di bawah dari 1 triliun kecuali kuartal 1 di tahun 2023. Mungkin itu adalah salah satu penyebab Antam ini diturunkan gitu kan. Kita lihat ratingnya, tuh ratingnya juga menurun dari 11 triliun ke 8 triliun ya. Cuman untuk perkiraan annualize-nya 34 triliun ya. Ini perkiraan 953 miliar untuk net income-nya. Sangat jauh banget kan. Untuk analisnya itu sangat jauh banget. Makanya kita akan lihat nanti kuartal 2 sama kuartal 3-nya. Ini untuk secara net income-nya ya. Terus bagaimana sih ingin melihat fundamentalnya ya. Nanti kita akan lihat fundamentalnya baik secara pundacat ya, ataupun nanti kita hitung-hitungan dah. Nah, kita butuh 3 ini ya. Satu, yang ini nih, yang apa namanya, yang profil ini. Yang kedua nanti pundacat, yang ketiga nanti dari lukisan market maker. Ingat ya, ini hanya pendapat saya ya, ini pendapat saya. Baik, kita langsung ke pundacatnya. Saya sudah menyiapkan di sini pakai indikator ini ya, PE ya, PE standar depreciation untuk 3 tahunan. Ada yang plusnya dan ada yang minusnya ya, plus 1 sama minus 1. Nah, bagi yang baru ngelihat channel saya ya, ini kan garis over value-nya, ya ini garis under value-nya. Nah, ini untuk 5 tahunan, kita untuk 1 tahun dulu ya, kita 1 tahun dulu. Nah, untuk 1 tahunnya itu posisi Antam ini dalam posisi under value ya, malah di bawah garis under value ya. Nah, dia garis ini adalah menentukan harga wajarnya di 1600.
Nah, ini kemarin sempat menyentuh, sempat di atas harga wajarnya, dari 1.800, akhirnya dia turun ke harga wajar dan turun lagi ya. Untuk 1 tahunnya, untuk 3 tahunnya kita lihat. Di 3 tahunnya juga, ini sudah under value, artinya udah di bawah garis under value ya. Di harga 1.300. Nah, ini udah 1.200-an ya, 1.230. Nah, untuk harga wajarnya untuk jangka panjang 3 tahunan di 2.197 ya. Kalau mau udah ke sini udah kemahalan banget gitu kan. Di sini aja udah kemahalan, di harga 2.900 ya udah turunin, itu waktu kejadian tahun 2022 ya. Nah, teman-teman, kita akan nanti hitung, kita siapkan dulu. Kita akan hitung berapa sih harga fundamentalnya ya, sebelum kita masuk ke lukisan meter-meter. Kita akan menggunakan dua metode. Yang satu metode PE, yaitu rumusnya EPS dikali nilai rata-rata per ya, selama 3 tahun. Baik, kita butuh yang namanya, kalau EPS itu kita butuh per ngitung. Kalau ngitung per itu kita butuh yang namanya EPS. EPS-nya ambil yang TTM. Nah, yang ini nih ya. 6878 ya. Di sini juga ada nih. Nah, di sini ada nih, harusnya nih. 17 ya. Kita ambil yang dua-duanya kita ambil deh ya. TTM yang ini sama TTM yang ini ya. Ya, ini per, maaf ini per ya. Nah, ini kita TTM-nya itu di sini, kita lihat nih. PS nih. Nah, ya TTM yang ini ya. 68.78. Ya. Nah, cara ngitungnya adalah TTM 6878. Nah, 6878 dikali, nah ini saya adakan nilai rata-ratanya berapa sini, 19.43. Di sini ada ya 19.43 ya, untuk PE standarnya untuk 3 tahunan ya. Untuk min artinya tengah-tengah, harga tengah-tengahnya itu 19.43. 19.43. Nah, pakai sama dengan, kita hitung berdasarkan rumus PE. Nah, harga wajarnya itu adalah 1.300 ya. Ini harga wajarnya itu 1.300. Berarti area-area sini ya. Di harga under value-nya ya. Jadi dia punya harga wajar itu di 1.300 untuk saat ini ya. Nah, kita akan lihat nanti di kuartal 2 ya. Jadi untuk saat ini emang kenapa dia dibawa ke harga 1.200 ya, karena kan harga wajarnya aja 1.300 berdasarkan rumus PE ya, berdasarkan rumus PE rasio. Nah, berdasarkan rumus satu lagi, kita akan memakai rumus PBP. Nah, kalau PBP kita membutuhkan yang namanya ini nih ya, harga bukunya. Nah, ini harga bukunya 1.287 ya. Kita tulis dulu 1.287 titik 42 dikali rata-rata. Nah, dikali ini nih ya, udah saya siapkan PBP standar untuk 3 tahunnya, harga rata-rata untuk 3 tahunnya ya. PBP 3 tahunnya rata-ratanya itu adalah, di sini udah ada nih. Nah, udah muncul. Sini juga ada ya, 2.18. Kita pakai sama dengan berapa? Nah, untuk berdasarkan PBP harga wajarnya itu di 2.800 ya. Jadi di area
2.800. Nah, di arah sini nih, pas 2.800. Jadi ketika dia sudah menyentuh 2.800, udah istilahnya, tapi di sini terlihatnya adalah hampir menuju overvalue. Kalau berdasarkan PE-nya, PE itu kan di sini udah menandakan overvalue tadi ya. Ya, lihat di sini. Kita lihat di sini. Tuh udah mendekati overvalue di harga 3.000 kan untuk 3 tahunan. Nah, jadi sebenarnya kalau berdasarkan rumus PBP, nah, harga wajar itu 2.800 di sini ya, area sini. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa kembali lagi ke harga 2.800 gitu kan untuk ke depannya gitu kan. Jadi kalau ada yang nanya 1.400 ke susul enggak, ya berdasarkan rumus PER ya harga wajarnya 1.300, tapi ke berdasarkan rumus PBP dia bisa ke 2.800, soalnya 1.400 masih bisa kekejar ya. Nah, kita langsung aja ke lukisan market maker ya. Teman-teman, saya kan suka memperhatikan itu dari sini ya, dari foreign sama bandar lokal ya. Di sini ya, antara bandar ini kan yang atas ini adalah bandar lokal, yang ini adalah foreign. Nah, apakah saat ini saatnya bisa masuk? Nah, pertanyaan kan itu ya. Berdasarkan foreign ya, masukan foreign, isian foreign. Foreign itu dari semenjak tanggal 11 Juni area sini nih, kan udah masuk nih ya. 1, 2 masuk. Cuman di sini dibanting lagi ya, dibanting lagi. Terus kemarin tanggal 19 Juni, nah dia masuk lagi ya. 19 Juni masuk lagi. Terus tanggal 20 juga masuk lagi ya. Di harga 1.200. Terus ini juga masuk lagi pas hari kemarin, pas hari terakhir tanggal 21, masuk di harga 1.200 juga ya, masih di harga 1.200-an ya. Nah, apakah ini akan menjadi titik balik? Nah, pertanyaannya itu kan, apakah ini menjadi titik balik? Berdasarkan yang saya suka lihat ya, misalkan di sini nih, ketika ada foreign masuk secara besar-besaran, terus bandar lokal juga masuk, otomatis sih antaranya ditaikin ya. Di sini juga sama, ditaikin juga ya, walaupun akhirnya juga buang-buangan juga kan, distribusi juga ya. Nah, ini kan sama nih, udah masuk nih, udah masuk. Kemarin sempat buangan, bandar lokal sempat buangan, cuma di sini di tanggal 21 itu masuk ya, udah masuk lagi bersama dengan foreign. Nah, seperti itu tak. Jadi ini apakah ini tanda untuk masuk gitu kan, untuk saatnya masuk? Bisa jadi gitu kan, bisa jadi ini adalah tanda untuk masuk. Cuman yang saya pikirkan adalah ini ada yang namanya gap ya, ada gap di sini. Nah, ini ada gap kecil, padahal cuma 1 tick doang ya, dari harga 1.217 ke harga 1.223 ya. Nah, antara sini adalah gap, dan ini juga ada tekanan dari atas ya. Untuk shadow kan ada tekanan dari atas. Siapa tahu gitu ya, dia mau diturunin dulu sebentar gitu, mungkin ke arah sini gitu kan, ke 1.100 dulu gitu kan, atau ke arah sini gitu kan, ke 1.200 pas. Diturunin sebentar, baru lihat di sini ada isian apa tidaknya ya. Kalau di sini udah ada isian fix, istilahnya oh ya, makasih saya, si Antam ini kemungkinan bisa diangkat gitu kan, mungkin bisa menuju ke gap yang di sini gitu kan, di 1.600 untuk menutup gap karena dividen trap ini. Nah, bisa jadi seperti itu, karena semenjak dia dividen trap, dia tidak melakukan balik ya, pukulan balik ya. Biasanya kan suka ada pukulan balik nih untuk menutup gap ini dulu baru diturunin ya. Kalau ini enggak, dari mulai dividen trap sampai sekarang langsung diturunin. Dan satu lagi, ini kan masih bulan Juni ya, masih bulan Juni, masih ada waktu 1 minggu lagi lah ke depan karena FCA itu ya. Nah, mudah-mudahan si FCA ini cepat-cepat dicabut. Nah, kalau FCA dicabut,
direvisinya lebih baik lagi gitu kan. Nah, kemungkinan ini baru kemungkinan foreign udah mulai masuk gitu kan. Nah, ini juga sudah terlihat foreign. Yang penting di sini kalau untuk Antam patokannya adalah foreign aja udah. Kalau foreign udah ada masukan seperti ini ya, masuk seperti ini, upayakan samain aja sama foreign. Foreign beli di sini gitu kan. Nah, jangan langsung gaspol, jangan gitu kan. Cicil juga sama. Kalau kita mau ngisi cuma 100 lot, isian ya hajar dulu 10 lot, hajar dulu 20 lot. Karena tidak menutup kemungkinan market maker juga akan melihat situasi gitu kan. Apakah situasinya sekarang diangkat atau tidak gitu kan. Tapi kalau mau pendapat saya, karena si foreign udah mulai ngisi di sini, bisa jadi kemungkinan dia menahan dulu, terus bisa di up. Soal naik sama turun kan istilahnya biasa gitu kan. Cuman untuk titik baliknya apakah di sini gitu kan, berdasarkan tanda-tanda ini ya. Kalau saya melihatnya tanda-tanda foreign masuk ini adalah tanda-tanda ini si Antam ini akan di up gitu ya. Mungkin titik baliknya di sini ya, di 1200. Ya, seperti itu teman-teman. Soalnya ketika foreign ngisi itu walaupun ada pembuangan di sini kan ngisi nih. Maaf ya. Di tanggal 13 November yang ngisi ini di harga 1600. Dia emang ke bawah dulu, cuman nanti akhirnya dia diangkat ke atas dan dilihat di sini foreign itu masuk ya. Walaupun ending-endingnya di sini jualan juga. Makanya kalau saham Antam ini naik, ya jangan lupa dia akan turun juga sedikit. Nah, itu biasanya diberikan kesempatan buat teman-teman yang belum punya gitu kan. Ya, perhatikan ada gap-gap seperti ini. Ini juga gap nih ya, yang menutup gapnya lagi tuh, lihat menutup gap di sini, menutup gap lagi. Nah, bisa jadi ini juga bakal ditutup lagi gap ke atas. Ini juga ada gap. Bisa jadi ini ke bawah dulu untuk menutup gap yang ini ya. Nah, nanti mungkin ada tanda-tanda bullish bisa jadi gitu kan. Biasanya ditandai dengan volume yang besar gitu kan, volume yang besar. Terus ini juga udah mulai diisi lagi ya. Karena kenapa? Karena mungkin teman-teman yang beli di area-area sini udah mulai dapat untung jual, dapat untung jual gitu kan. Yang jual pasti teman-teman yang udah dapat cuan gitu kan. Nah, foreign berusaha untuk nampung gitu kan. Makanya besok seminggu ke depan kita lihat di sini ada isian lagi. Tapi kalau ada isian lagi kita akan bahas lagi sebagai hiburan aja buat teman-teman yang punya saham gocapan. Siapa tahu gitu, saham-saham gocapan itu fundamentalnya nanti seperti Antam gitu kan. Ya teman-teman, seperti itu pendapat saya ya. Mudah-mudahan dengan adanya foreign masuk ini si Antam ini bisa di up ya. Kalau untuk pembrokernya ya pastilah AK, BK, gitu, AG gitu kan. Cuman ini BK masih ada buangan di tanggal 21, masih ada buangan ya. Mari kita lihat dari tanggal 19. Kita lihat dari tanggal 19. Ada CC, ada EDX, ada AK, ada BK, ada BK semua udah masuk nih ya. Cuma kembali doang di sini ada buangan, tapi sebenarnya dia masuk ya 18.000 lot ya. Lumayan ya. Ini broker besar semua nih, CC, AAK, AK, BK, YU. Lumayan ya. DX nya sebenarnya kan tidak merah ya. Cuman karena dia akunnya akun foreign ya, akhirnya dia dijadikan foreign gitu kan, karena emang akunnya akun foreign walaupun brokernya broker lokal ataupun broker BUMN ya. Ya, seperti teman-teman, mudah-mudahan hiburan ini memberikan semangat buat teman-teman yang punya saham gocapan dan ingin punya fundamental yang baik. Terus yang bagi yang punya saham Antam yang nyangkut-nyangkut di sini, jangan khawatir ya. Menurut saya jangan khawatir. Di sini ada gap, tenang aja. Tenang aja, yang nyangkut di harga 1400, di harga 1500, di harga 1600 aja masih bisa kejemput. Kalau yang 1600 ya mungkin ya kejemputnya karena papo. Tapi kalau berdasarkan fundamentalnya hitungan PBT, dia kan ke 2800 ya. Siapa tahu bisa ke arah sana lagi kan. Nah, kita akan lihat laporan keuangannya di kuartal 1 kuartal 2 ya. Kita lihat, karena kadang-kadang kalau yang berfundamental baik kadang-kadang ya begitulah, ngikutin fundamentalnya gitu kan. Kalau udah ketinggian ya udah diturunin gitu kan. Karena mereka juga butuh duit. Nah, mereka butuh duit ya pasti jualan. Kalau butuh duit ya mereka pasti jualan gitu aja. Apalagi sekarang ada standar FCA gitu kan, yang mudah-mudahan dengan
adanya FCA ini menjadikan saham-saham yang berfundamental baik itu diturunkan ke harga fundamentalnya, malah ini kan udah di bawah PBB-nya ya. Nah, kalau udah ada bawah PBB-nya kesempatan. Yang belum punya ya silahkan gitu kan. Yang nggak punya, sama yang nggak punya, yang belum punya sama nggak punya sama ya. Ya mudah-mudahan lah gitu ya. Kalau yang ingin punya saham yang berfundamental baik ya, kemungkinan ini kemungkinan titik baliknya kalau si Foreign tidak jualan lagi ya. Makanya kita tunggu sampai akhir Juni ini apakah ini terus akumulasi atau tidak ya. Dan BK juga, BK, AK, CC Foreign udah masuk gitu kan. Kalau si AG kan baru sedikit ya dari tanggal ini ya. Oke, segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan hiburan ini menjadi pemacu semangat ya buat saham-saham gacapan. Dan kepada yang baru beli ya silahkan aja gitu kan. Saya bukan ajakan menjual atau membeli ya. Cuman ini sebagai hiburan aja gitu buat saya sendiri gitu kan. Wow, punya saham yang berkomentar baik enak ya. Walaupun turun kesempatan naiknya ada gitu. Beda dengan saham-saham yang udah berfundamental tidak baik, itu harganya di bawah 100, dikocapkan, ditidurkan, sekarang di FCA kan gitu kan. Baik teman-teman, segitu aja. Ciao ya.